Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Novianti Tufail STMT, laporan interaksi sistem transportasi Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Next. Adapun nama anggota kelompok kami yang pertama ada Andian Dharma Munawar, Deka Adam Budiman, Eksana Sagnasia, dan saya sendiri, Indah Nur Fadila, lalu ada Rusdiana, dan yang terakhir Zulfiana Rizkia. Next. Pada bab 1 pendahuluan, pada latar belakang, perkembangan suatu kota dapat dilihat dari perencanaan dan pembangunan transportasi yang baik sistem jaringan, sistem kegiatan, dan sistem pergerakan yang ada di kota tersebut. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang sangat berkembang dengan sistem transportasi yang cukup padat akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dan dapat berimbas pada pergerakan kendaraan. Di Jalan Ahmad Yani mempunyai peranan penting dalam mendukung peranan aktivitas pada pusat-pusat kegiatan seperti pemerintahan, fasilitas umum, dan kawasan perdagangan jasa. Selain itu, jalan ini merupakan jalan penghubung pusat kegiatan dengan fungsi pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Akibatnya, ruas jalan ini memiliki pergerakan yang cukup tinggi, membuat volume kendaraan yang melintasi jalan ini padat, karena kapasitas jalan yang tidak bisa menampung volume kendaraan yang lewat di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Maka dari itu, kondisi tersebut perlu dilakukan identifikasi terhadap kualitas pelayanan jalan dan kinerja ruas jalan untuk mengetahui interaksi sistem transportasi pada Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pada rumusan masalah, yang pertama, bagaimana karakteristik sistem kegiatan pada Jalan Ahmad Yani. Yang kedua, bagaimana sistem jaringan yang ada pada Jalan Ahmad Yani. Yang ketiga, bagaimana sistem pergerakan yang ada pada Jalan Ahmad Yani. Dan yang terakhir, bagaimana karakteristik sistem transportasi yang ada pada Jalan Ahmad Yani. Next. Adapun tujuannya, yang pertama dapat mengetahui karakteristik sistem kegiatan pada Jalan Ahmad Yani, lalu dapat mengetahui sistem jaringan yang ada pada Jalan Ahmad Yani, lalu dapat mengetahui sistem pergerakan yang ada pada Jalan Ahmad Yani, lalu dapat mengetahui karakteristik sistem transportasi yang ada pada Jalan Ahmad Yani. Next. Adapun sistematika pembahasan dalam pembahasan kali ini, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil pengumpulan data, bab 5 analisis, dan yang terakhir bab 6 kesimpulan. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka, yaitu teori sistem transportasi. Menurut Papcotas tahun 1987, transportasi didefinisikan sebagai satu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Selanjutnya, sistem kegiatan. Tata guna lahan dan transportasi sendiri menurut Holloway tahun 2009. Adapun hubungan antara keberadaan sistem tata guna lahan dengan sistem jaringan dalam transportasi akan menghasilkan dampak lalu lintas yang dihasilkan dari keberadaan suatu sistem tata guna lahan tersebut. Selanjutnya, pusat aktivitas. Menurut PPR Republik Indonesia tahun nomor 26 tahun 2008 tentang RT/RW nasional bahwa pusat kegiatan memiliki beberapa jenis klasifikasi, yaitu PKN atau pusat kegiatan nasional, kemudian PKW atau pusat kegiatan wilayah, kemudian PKL atau pusat kegiatan lokal, dan yang terakhir adalah PKSN atau pusat kegiatan strategis nasional. Selanjutnya, sistem jaringan dibagi menjadi sistem jaringan jalan. Berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia tahun nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2006 tentang jalan disebutkan bahwa sistem jaringan jalan merupakan suatu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jalan primer, sekunder, yang terjalin dalam hubungan hierarki. Kemudian fungsi dan klasifikasi jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 mengenai fungsi jalan dibedakan menjadi jalan arteri, kolektor, lokal, dan juga jalan lingkungan. Kemudian geometrik jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, struktur jalan terdiri atas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawas jalan. Next. Selanjutnya sistem jaringan. Geometrik jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, struktur jalan terdiri atas ruang manfaat jalan (rumija), ruang milik jalan atau rumija, serta ruang pengawas jalan atau ruasja. Kemudian moda transportasi sendiri menurut Munawar tahun 2005, moda transportasi dapat berubah moda transportasi darat, laut, dan juga udara. Kemudian untuk titik pergantian moda berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 tahun 2009 tentang transportasi nasional, titik pergantian moda dalam sistem jaringan transportasi adalah jalan atau tempat terjadinya putus arus angkutan yang berfungsi sebagai pokok pelayanan umum. Next. Selanjutnya sistem pergerakan. Sistem pergerakan sendiri merupakan pergerakan atau barang berdasarkan besaran atau volume, tujuan, lokasi, asal tujuan, waktu perjalanan atau lama perjalanan, kecepatan, frekuensi, dan sebagainya. Semakin tinggi kuantitas dan kualitas sistem pergerakan, maka tinggi pula dampak yang ditimbulkan terhadap sistem kegiatan dan sistem jaringan, menurut dalam Kus Biantoro tahun 2005. Selanjutnya ada hambatan pergerakan. Hambatan pergerakan sendiri dapat dikarenakan oleh hambatan samping, di mana hambatan samping sendiri merupakan aktivitas samping jalan yang berpengaruh besar terhadap kapasitas jalan pada suatu wilayah perkotaan, seperti pejalan kaki, penyeberang jalan, PKL atau pedagang kaki lima, kendaraan berjalan lambat, kendaraan berhenti sembarangan, seperti angkutan kota, bus dalam kota, parkir di bahu jalan atau on-street parking, dan kendaraan keluar masuk pada aktivitas guna lahan sisi jalan. Next. Baik, selanjutnya yaitu data arus dan komposisi lalu lintas. Arus atau volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan dalam satuan mobil penumpang atau SMP yang melalui suatu potongan melintang jalan dalam satuan waktu tertentu. Arus lalu lintas terbentuk dari pergerakan individu pengendara dan kendaraan yang melakukan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya pada satu ruas jalan dan lingkungannya. Harus mempunyai satuan kendaraan atau SMP dibagi oleh waktu yang terkadang sulit untuk kita bedakan antara arus dan volume. Berikut adalah perbedaannya. Untuk arus sendiri atau flow yaitu membedakan jalur, diukur pada waktu yang pendek dan membedakan arah. Sedangkan volume tidak membedakan jalur, diukur pada waktu yang panjang atau lama dan tidak membedakan arah. Next. Selanjutnya ini ada tabel jenis kendaraan dapat digolongkan ke dalam 5 tipe menurut Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2014. Ada kode, jenis kendaraan, serta tipikal kendaraan. Next. Selanjutnya ada kapasitas. Yang pertama ada kapasitas dasar atau CO. Berikut adalah tabel dari kapasitas dasar, ada tipe jalan kota, kapasitas dasar atau CO, SMP per jam, dan keterangannya. Dan sumbernya yaitu dari Departemen PU tahun 1997. Next. Selanjutnya masih di kapasitas, yaitu tabel faktor yang mempengaruhi kapasitas FCW untuk lebar jalur jalan, yaitu ada tipe jalan, lebar jalur jalan, lalu lintas efektif atau WC per meter, dan faktor penyesuaian kapasitas FCW, dan sumbernya yaitu Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997. Next.
Dan yang terakhir ada faktor penyesuaian kapasitas FCSP untuk pemisah arah, yaitu di mana tabelnya ini ada split arah dan dari rasio 50 sampai 50, 55 sampai 45, 60 sampai 40 dan 65 sampai 45 serta 70 sampai 30 yang bersumber dari Departemen PU 1997. Next. Baik, selanjutnya merupakan tabel faktor penyesuaian kapasitas atau FCSV untuk hambatan samping yang bersumber dari MKJI tahun 1997 yang dapat dilihat pada presentasi kali ini. Next. Selanjutnya yaitu faktor penyesuaian atau FCCS yang bersumber dari Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997, di mana ada ukuran kota dalam juta penduduk dan faktor penyesuaian untuk ukuran kota. Next. Selanjutnya ada kinerja ruas jalan yang merupakan kemampuan ruas jalan untuk melayani kebutuhan arus lalu lintas sesuai dengan fungsinya yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar tingkat pelayanan jalan. Nilai tingkat pelayanan jalan sendiri dijadikan sebagai parameter kinerja ruas jalan menurut Suwardi, Jurnal Teknik Sipil Volume 7 nomor 2 Juli 2020. Next. Selanjutnya yaitu derajat kejenuhan. Menurut MKJI 1997, derajat kejenuhan sendiri didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas yang digunakan sebagai faktor utama dalam menentukan tingkat kinerja samping dan segmen jalan. Berikut rumusnya yang kami tampilkan. Next. Lalu ada dimensi jalan yang diklasifikasikan. Yang pertama, jalan arteri dan ada juga jalan kolektor yang artinya dapat dibaca di layar. Next. Selanjutnya ada kecepatan. Menurut Hobbes tahun 1995, kecepatan adalah rata-rata jarak yang dapat dicapai dengan kendaraan pada suatu ruas jalan dalam suatu satuan waktu tertentu. Kecepatan dalam teknik lalu lintas yang ada pada umumnya digunakan adalah yang pertama ada kecepatan setempat atau spot speed, yang kedua ada kecepatan perjalanan atau overall travel speed, yang ketiga kecepatan bergerak atau running speed yang keterangannya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada tingkat pelayanan, yaitu tingkat pelayanan jalan atau LOS, level of service, adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan. Dalam menghitung LOS di suatu ruas jalan, terlebih dahulu harus mengetahui kapasitas jalan yang dapat dihitung dengan mengetahui kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalan, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping, dan faktor penyesuaian ukuran kota. Selanjutnya ada perilaku lalu lintas. Menurut Godwin Tunda et al. 2012 menyatakan bahwa kepatuhan lalu lintas merupakan suatu tindakan pengguna jalan dalam bentuk ketaatan terhadap peraturan dengan bertujuan untuk membimbing pengguna jalan untuk mematuhi aturan agar terhindar dari konflik antar pengguna jalan, mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Lalu Safiti dan Rahman mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi individu terhadap kepatuhan jalan yaitu yang pertama, individu disebabkan adanya rasa takut akan sanksi, lalu kesadaran diri terhadap keselamatan lalu lintas antar pengguna jalan, dan sikap yang saling menghormati antar pengguna jalan. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya, pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, lokasi studi. Dalam melakukan penelitian ini, ditentukan titik penelitian survei lalu lintas atau traffic counting, yakni Jalan Ahmad Yani. Salah satu jalan arteri primer yang membelah Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, memiliki luas 1.496 hektar, adalah 7,11% dari total keseluruhan luas Kota Bekasi. Next. Berikut merupakan peta administrasi wilayah studi Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Selanjutnya jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data penggunaan lahan yang dilihat dari Google Earth, dari data jaringan jalan dan transportasi yang didapat dari data sekunder ATCS, CCTV Indonesia, dan Google Street View, dan tinjauan pustaka yang diperoleh dari berbagai jurnal maupun hasil penelitian yang telah dilakukan.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah survei sekunder. Survei sekunder dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang diperoleh dari stakeholder atau instansi terkait secara online, seperti melalui Google Earth, Google Street View, jurnal, dan aplikasi ATCS CCTV Indonesia. Next. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, data arus. Arus lalu lintas merupakan gerakan antara pengemudi van kendaraan antara dua titik dan interaksi mereka membuat satu sama lain. Dikelompokkan menjadi 4 jenis kendaraan, yaitu kendaraan ringan atau LP, kendaraan berat atau HV, sepeda motor MC, dan kendaraan tidak bermotor UMC. Yang selanjutnya, kapasitas jalan merupakan arus lalu lintas maksimum atau tetap yang dipertahankan pada ruas jalan pada kondisi tertentu. Adapun persamaan untuk menghitung kapasitas jalan di perkotaan yaitu dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, proyeksi arus lalu lintas merupakan perhitungan kondisi masa depan yang mungkin terjadi terkait arus lalu lintas pada jalan. Berikut ini rumus umum yang akan digunakan untuk menghitung perkiraan volume arus lalu lintas dengan metode nilai pertumbuhan menurut Supranto tahun 2000. Next. Selanjutnya, pada bab 4 hasil pengumpulan data. Selanjutnya, gambaran umum lokasi studi. Kecamatan Bekasi Selatan sendiri memiliki luas 1.496 hektare dan memiliki kepadatan 210 497 jiwa dengan kepadatan 14.071 jiwa per kilometer persegi yang terdiri dari 5 kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Memiliki luas 368 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, di mana sebelah barat yaitu ada Kelurahan Jaka Sempurna, sebelah utara ada Kelurahan Harapan Mulia, dan sebelah timur ada Kelurahan Pekayon Jaya, dan di sebelah selatan ada Kelurahan Margajaya. Selanjutnya untuk gambaran umum jalan lokasi studi yaitu berada di perempatan Kalimalang atau Kalimalang Flyover Sumercon Bekasi, di mana tipe jalan di Ahmad Yani ini memiliki dua jalur dan 4 lajur dengan lebar median 0,55 meter dengan lebar jalan seluas 13,5 meter ke arah utara dan 13,5 meter ke arah selatan. Next. Selanjutnya untuk segmen jalan di Ahmad Yani, pada lokasi wilayah studi yang diambil ini, letak lokasi terletak pada sepanjang ruas jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kawasan lokasi studi ini merupakan kawasan yang termasuk ke dalam wilayah secara administratif karena penggunaan lahannya diperuntukkan sebagai kegiatan komersial seperti pusat perdagangan jasa, rumah sakit, kantor pemerintahan, perkantoran, pendidikan, fasilitas umum, dan sosial. Jalan Ahmad Yani sendiri merupakan jenis jalan arteri primer. Berikut merupakan jalan batas ruas jalan lokasi segmen jalan Ahmad Yani, di mana sebelah utara merupakan jalan Jenderal Sudirman dengan jenis jalan arteri primer, kemudian di sebelah selatan ada jalan Raya Pekayon dengan jenis jalan kolektor primer, kemudian di sebelah timur ada jalan Mayor Hasibuan dengan jenis jalan kolektor sekunder, dan di sebelah barat ada jalan Kalimalang dengan jalan arteri sekunder. Next. Berikut peta jaringan jalan di Kelurahan Kayuringin Jaya yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Kemudian ada penggunaan lahan dan pusat aktivitas, di mana penggunaan lahan di sepanjang jalan Ahmad Yani ini diperuntukkan untuk kegiatan komersial dengan banyaknya pusat perdagangan dan jasa, rumah sakit, kantor pemerintah, perkantoran, pendidikan, fasilitas umum dan sosial, serta ruang terbuka hijau, membuat arus lalu lintas pada jalan Ahmad Yani sangatlah sibuk dan padat karena dipengaruhi oleh aktivitas dari penggunaan lahan di sekitar jalan ini. Kemudian untuk pusat aktivitas sendiri, Kelurahan Kayuringin Jaya terdapat beberapa pusat kegiatan yang menjadi titik perkumpulan masyarakat di Kota Bekasi, yaitu terdapat ruang hijau berupa hutan kota yang sekaligus diperuntukkan sebagai playground dan tempat rekreasi, kemudian ada sarana olahraga berupa Bekasi City Sport Venue, kemudian ada Stadion Patriot Candrabaga, dan sarana kesehatan berupa rumah sakit, sarana perdagangan jasa berupa toko-toko perbelanjaan. Berikut peta penggunaan lahan di Kelurahan Kayuringin Jaya. Next.
Baik, selanjutnya adalah moda transportasi. Jadi berdasarkan jenisnya moda transportasi itu ada terbagi menjadi 3, yaitu darat, moda transportasi laut, dan udara. Jadi di Kelurahan Kayuringin Jaya hanya terdapat satu jenis moda transportasi, yaitu moda transportasi darat. Pada moda transportasi darat ini jenis kendaraannya dibagi menjadi LV, HV, MC, dan UMC. Hasil identifikasi yang dilakukan pada Kelurahan Kayuringin Jaya diperoleh data moda transportasi darat pada ruas jalan di Kelurahan Kayuringin Jaya sebagai berikut. Berikut adalah moda transportasinya, yaitu ada sepeda motor dengan istilahnya yaitu MC, ada kendaraan pribadi yaitu LV, dan angkutan umum juga LV, sepeda juga UMC, dan pickup yaitu LV. Next. Selanjutnya ada sarana dan prasarana jalan, perlengkapan jalan, dan prasarana lalu lintas yang ada di Kayuringin Jaya ini. Diantaranya ada rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerang jalan, terminal, fasilitas parkir umum, trotoar, penyeberangan jalan, halte, dan fasilitas jalan untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya ada kondisi geometrik jalan, yaitu berikut adalah kondisi geometrik jalan di Jalan Ahmad Yani dengan rinci Jalan Ahmad Yani sebagai berikut. Bisa dilihat dari slide. Next. Selanjutnya di sini ada tabel sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Kayuringin, yaitu ada sarana lalu lintas serta prasarana bangunan-bangunan yang ada di Kelurahan Kayuringin. Next. Dan selanjutnya ada titik pergantian moda atau titik pergantian moda ini berupa terminal dan halte bus yang terdapat di Kelurahan Kayuringin, Kota Bekasi. Next. Baik, selanjutnya analisis di bab 5. Next. Karakteristik sistem pergerakan. Berdasarkan data yang didapatkan, sistem pergerakan pada Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kayuringin sendiri dapat dilihat melalui Google Maps, di mana pada Google Maps terdapat fitur untuk menampilkan kondisi lalu lintas yang ada di lokasi wilayah studi dengan penggambaran berupa warna. Untuk pemilihan waktunya, tim kami memilih pada waktu-waktu berikut. Next. Baik, selanjutnya pengamatan di sistem pergerakan saat weekdays hari Senin pukul 7. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui kalau arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani itu mengalami arus lalu lintas yang lancar dengan ditandai jalan berwarna hijau dan arus lalu lintas dengan kondisi padat, namun masih bisa dilalui oleh kendaraan ditandai dengan jalan berwarna oranye. Next. Selanjutnya, pengamatan sistem pergerakan saat hari Senin pukul 12 siang di Jalan Ahmad Yani. Diketahui kalau di jalan itu berwarna hijau yang artinya lancar dan berwarna oranye juga yang masih bisa dilalui oleh kendaraan walaupun padat. Next. Selanjutnya, sistem pergerakan saat weekdays pukul 17 sore di Jalan Ahmad Yani masih sama, yaitu mengalami arus lalu lintas yang lancar ditandai dengan berwarna hijau dan arus lalu lintas dengan kondisi padat namun masih bisa dilalui oleh kendaraan yang ditandai dengan jalan berwarna oranye. Next. Ya, selanjutnya ada pergerakan saat weekday pukul 20.00 pada malam hari pada Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kayuringin, yang dapat diketahui bahwa ditandai jalan warna hijau adalah kondisi yang lancar serta kondisi padat yang ditandai oleh oranye, namun bisa dilalui oleh kendaraan. Nah, lalu ada pengamatan sistem pergerakan saat weekend pada pukul 16.00 pada Jalan Ahmad Yani, dan pada hari Sabtu mengalami arus lalu lintas lancar yang ditandai warna hijau dan kondisi padat yang berwarna oranye namun masih bisa dilalui. Lalu juga pada pukul weekend pukul 17.00 pada Kelurahan Kayuringin yang dapat diketahui bahwa arus lalu lintas yang ditandai warna hijau dan adalah lancar dan kondisi padat yang ditandai oleh oranye namun bisa
bisa dilalui dengan kendaraan. Lalu ada pergerakan saat weekend pukul 20.00 pada Jalan Ahmad Yani pada hari Sabtu mengalami arus lalu lintas yang ditandai warna hijau, yaitu lancar dan ditandai oranye yang cukup padat namun masih bisa dilalui. Selanjutnya ada potensi dan masalah transportasi. Yang pertama, potensinya itu Jalan Ahmad Yani mempunyai peranan penting dalam mendukung peran aktivitas pada pusat-pusat kegiatan seperti pemerintahan, fasilitas umum, dan kawasan perdagangan jasa. Dan jalan ini menjadi jalan penghubung antara kegiatan dengan fungsi pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Lalu pada Jalan Ahmad Yani terdapat flyover atau underpass, flyover atau underpass yang bisa dijadikan pilihan untuk mengalihkan arus lalu lintas sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meminimalisir kendaraan yang melintas pada Jalan Ahmad Yani. Lalu ada masalah yang terdapat Kelurahan Kayuringin yang merupakan salah satu wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Lalu peningkatan volume pada jalan ini sering terjadi, terutama pada jam-jam sibuk saat berangkat kerja dan ataupun pada jam istirahat. Nah, ini merupakan jalan arteri primer yang menghubungkan pusat kota. Lalu yang terakhir adalah kurangnya lahan parkir. Selanjutnya dapat dilihat pada slide, yaitu terdapat peta permasalahan di Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Next. Pada bab 6, yaitu kesimpulan. Temuan studi berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di wilayah studi, maka ditemukan beberapa temuan yang ada sebagai berikut. Yang pertama, pada Kelurahan Kayuringin Jaya terdapat beberapa pusat kegiatan yang menjadi titik perkumpulan masyarakat di Kota Bekasi, yaitu terdapat ruang terbuka hijau berupa hutan kota dan tempat rekreasi, sarana olahraga, sarana kesehatan, sarana perdagangan, dan jasa. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pergerakan transportasi Kelurahan Kayuringin lebih padat saat weekend, yaitu mulai pukul 16 sore hingga pukul 8 malam dengan arus lalu lintas yang cukup padat dikarenakan masyarakat lebih leluasa dalam menjalani aktivitas sehari-hari namun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Next. Yang ketiga, berdasarkan hasil data yang telah didapatkan, karakteristik sistem kegiatan yang ada pada Kelurahan Kayuringin Jaya yaitu memiliki aktivitas transportasi yang cukup padat. Di sepanjang Jalan Ahmad Yani terdapat aktivitas transportasi seperti kendaraan pribadi, sepeda motor, angkutan kota, truk, sepeda, pick-up, dan bis. Yang keempat, potensi yang terdapat pada Jalan Ahmad Yani terdapat flyover atau underpass yang bisa dijadikan pilihan untuk mengalihkan arus lalu lintas sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meminimalisir kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani. Selanjutnya, ada pun rekomendasi guna mengurangi permasalahan transportasi yang ada di Jalan Ahmad Yani, yaitu yang pertama, pengalihan pemilihan moda transportasi, yang kedua, menetapkan tarif parkir tinggi pada pusat kegiatan. Next. Yang ketiga, penerapan pajak tinggi kendaraan, dan yang keempat, penanganan masalah tempat parkir di sekitar tempat masuk pusat kegiatan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.